Halo Cinggu, apa kabarnya nih? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini Mbak Nana akan membahas alur film dari Korea Selatan yang berjudul The Lost Choices. Film ini dirilis pada tahun 2015 dan diperankan oleh aktris cantik yang bernama Shin Yun Bin. Film ini menceritakan kisah seorang wanita yang berupaya membalaskan dendamnya kepada 3 orang pria yang telah melecehkannya. Di film ini menampilkan banyak rintangan dan persoalan hidup yang ia hadapi dalam menuntut proses balas dendam tersebut. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Kita langsung ke alur ceritanya ya. Tonton sampai habis. Scene awal film memperkenalkan tokoh utama kita yang bernama Ji-eun, seorang gadis SMA dan seorang atlet tembak terbaik saat itu. Saat di sekolah, ia mendatangi sahabatnya yang bernama Won Kyung. Di situ, Ji-eun ingin menunjukkan medali emasnya kepada Won Kyung karena ia telah menjuarai kompetisi menembak. Ia juga mengajak Won Kyung untuk merayakan kemenangannya dengan makan-makan bersama kedua orang tuanya. Tapi Won Kyung menolaknya karena dia sudah ada janji dengan pacarnya. Ji-eun yang sedang di perjalanan bersama dengan kedua orang tuanya melihat ada sekelompok anak SMA yang mengendarai motor secara ugal-ugalan. Dan tiba-tiba, kecelakaan tersebut mengakibatkan kedua orang tua Ji-eun harus tewas, sedangkan Ji-eun harus mengalami kerusakan pada pita suara dan membuatnya sulit dalam berbicara. Beberapa tahun berlalu. Untuk menyambung hidup, Ji-eun kini bekerja di sebuah pabrik tekstil bersama dengan Won Kyung, sahabatnya. Malam harinya terlihat Ji-eun sedang berada di kamar apartemennya. Karena kamarnya bersebelahan dengan kamar Won Kyung, Ji-eun mendengar Won Kyung yang sedang dianiaya sama pacarnya. Ji-eun yang merasa kasihan mencoba untuk memberhentikannya, tapi Ji-eun justru dipukuli oleh pria tersebut. Pria itu bernama Chang Be, yang juga kekasih dari sahabatnya. Scene berpindah dan memperlihatkan seorang detektif yang bernama Park. Saat itu, dia sedang ditagih hutang oleh seorang ketua gangster yang bernama Sang Bum. Sedangkan di tempat lain ada seorang detektif wanita yang bernama Kang, sedang melakukan penggerebekan di sebuah tempat perjudian. Esok harinya, Ji-eun menyuruh Won Kyung untuk meninggalkan Chang Be dan memulai hidup baru. Namun, Won Kyung menolaknya karena menurut Won Kyung, Chang Be lah laki-laki yang dapat menerima dia apa adanya. Saat malam hari, Ji-eun yang sedang berjalan sendirian tiba-tiba dibekap oleh seorang pria asing dan berniat ingin memperkosanya. Ji-eun yang ketakutan sempat melawan dan menjambak rambut pria tersebut, namun pria tersebut terus memukulinya hingga tidak berdaya. Pria itu bersama 2 temannya kemudian melecehkannya secara bergantian. Salah satu dari mereka mengambil tas dan KTP milik Ji-eun. Selesai melancarkan aksi bejatnya, mereka pun langsung meninggalkan Ji-eun begitu saja. Dengan kondisi lemah, Ji-eun pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang baru saja menimpanya. Di sana ia dilayani oleh detektif Park yang terlihat tidak sungguh-sungguh dalam menghadapi kasusnya. Detektif Park malah menuduh Ji-eun memberikan laporan palsu. Ji-eun kemudian memberikan rambut salah satu pelaku yang sempat dijambaknya. Merasa laporannya tidak ditanggapi dengan serius, dengan kecewa Ji-eun memutuskan untuk pergi dari sana. Detektif Park kemudian berbicara kepada Detektif Kang dan menceritakan bahwa tadi ada seorang gadis yang telah memberikan laporan palsu kepadanya. Namun Detektif Kang justru memarahi Detektif Park karena dia tidak pernah serius dalam menanggapi sebuah kasus. Saat Ji-eun sedang berada di kamarnya, tiba-tiba dia kedatangan salah satu pelaku yang sebelumnya sempat mengambil KTP-nya. Pria itu kembali mencoba memperkosa Ji-eun. Chang Be yang mendengar teriakan Ji-eun, ia mengira Ji-eun sedang bersenang-senang dengan pria hidung belang dan menganggapnya sebagai wanita murahan. Sementara itu, Ji-eun yang semakin terdesak mengambil sebuah piagam dan langsung menghantam kepala pria itu sampai tewas. Tak lama kemudian, Detektif Kang tiba-tiba datang untuk membantu menangani kasusnya. Ji-eun yang panik kemudian beralasan bahwa dia sedang sakit dan menyuruh Detektif Kang untuk pergi dari sana. Di dalam kamarnya, Ji-eun terpaksa memutilasi mayat si pria tadi dan kemudian memasukkannya ke dalam kulkas agar tidak mengeluarkan bau yang mencurigakan.
Keesokan harinya, Detektif Kang kembali untuk meyakinkan Ji-en bahwa dia benar-benar ingin membantu untuk menangani kasusnya. Tapi Ji-en yang sudah terlanjur kecewa menulis sebuah kalimat bahwa ia tidak mempercayai polisi. Di malam harinya, Ji-en berniat ingin membuang potongan tubuh si pelaku agar tidak ketahuan oleh pihak polisi yang beberapa hari ini selalu mendatanginya. Dan benar saja, tak lama kemudian Detektif Park datang ke apartemennya. Namun pintunya terkunci. Chang Bei mengatakan kepada Detektif Park pada malam sebelumnya Ji-en sedang berhubungan dengan seorang pria hidung belang di kamarnya. Mendengar hal itu, Detektif Park semakin yakin bahwa Ji-en hanya memberikan laporan palsu agar dia bisa mendapatkan uang dari tuntutannya. Saat di perjalanan, Detektif Park tak sengaja melihat Ji-en yang sedang berjalan. Dia menghampiri dan ingin menangkap Ji-en karena telah membuat laporan palsu. Detektif Park juga mencoba memeras Ji-en dengan mengatakan jika Ji-en tidak ingin ditangkap, dia hanya memberikan sejumlah uang. Ji-en yang kesulitan berbicara lebih memilih untuk diam dan pergi dari sana. Detektif Park tiba-tiba menarik tangan Ji-en dan membuat bungkusan yang dibawanya menjadi terjatuh. Saat Detektif Park memeriksanya, dia sangat terkejut karena ada potongan tubuh manusia di sana. Ji-en pun langsung berlari dan berusaha untuk kabur, tapi Detektif Park membuatnya terjatuh dan dia langsung memukul Ji-en. Ji-en yang semakin terpojok, ia lalu mengambil pistol milik Detektif Park yang terjatuh. Karena terdesak, ia langsung menarik pelatuk pistol dan membuat Detektif Park harus tewas di malam itu. Ji-en kemudian menangis dengan histeris. Dia tidak menyangka bahwa dirinya sekarang telah menjadi seorang pembunuh. Esoknya terlihat polisi sedang melakukan olah TKP atas kasus kematian Detektif Park. Mereka terkejut saat menyadari bahwa tembakan dari si pelaku memiliki akurasi yang sangat tinggi, karena tembakannya tepat mengenai jantung dari Detektif Park. Mereka pun berspekulasi bahwa pelakunya adalah seorang yang sudah terlatih dalam menembak. Karena Detektif Park memiliki utang yang sangat banyak kepada Sang Bum, si ketua gangster, para polisi pun mencurigai bahwa semua ini adalah ulah dari Sang Bum. Di malam harinya, Ji-en mendapatkan telepon dari Detektif Kang. Ia masih bersikeras ingin membantu Ji-en untuk menangkap pelaku pemerkosanya. Esoknya, Detektif Kang mengajak Ji-en ke kantor polisi dan menyuruhnya untuk mengecek semua data-data penjahat. Ia berharap Ji-en dapat mengenali si pelaku dari semua data tersebut. Secara bersamaan, Sang Bum dan anak buahnya ditangkap oleh polisi untuk diinterogasi tentang kasus penembakan terhadap Detektif Park. Ji-en pun terkejut saat melihat para pria yang telah memperkosanya juga berada di sana. Karena tidak ada bukti yang kuat, dua orang pria itu akhirnya dibebaskan. Dari kejauhan, Ji-en sedang mengawasi dan mengikuti mereka sampai ke tempat persembunyiannya. Esoknya, Ji-en menemui atasannya dan memutuskan untuk berhenti bekerja. Saat dia ingin kembali ke apartemennya, dia tidak sengaja berpas-pasan dengan Chang Bei. Di situ ia melihat noda darah di tangan Chang Bei. Ji-en yang menyadari akan sesuatu langsung berlari ke kamar Won Kyung. Di sana ia menemukan Won Kyung yang sedang terluka parah. Ji-en pun langsung membawa Won Kyung ke rumah sakit. Di malam harinya, Chang Bei mendengar suara alarm mobilnya tiba-tiba saja berbunyi. Saat memeriksanya, dia mendapati Ji-en yang sedang sengaja merusak mobilnya. Melihat itu, Chang Bei menjadi sangat marah dan ingin menghajar Ji-en. Ji-en yang sudah muak langsung melepaskan tembakan tepat di kepala Chang Bei. Saat melakukan olah TKP, polisi menemukan peluru yang sama dengan peluru yang menewaskan Detektif Park. Hal ini membuat mereka sangat yakin bahwa pelakunya adalah orang yang sama. Mereka lalu menginterogasi Won Kyung yang sedang dirawat di rumah sakit. Won Kyung mengatakan bahwa dia selama ini sering diperlakukan kasar oleh Chang Bei. Won Kyung juga bercerita bahwa dia memiliki seorang teman yang sangat baik kepadanya. Dan nama temannya itu adalah Ji-en. Won Kyung menceritakan semua tentang kehidupannya dan juga Ji-en. Dia juga mengatakan bahwa dulunya Ji-en adalah seorang atlet tembak profesional. Rekan Detektif Kang menduga bahwa pelakunya adalah Ji-en. Namun karena tidak ada bukti, Detektif Kang masih bersikeras membela Ji-en.
Di sisi lain, Ji-eun sedang mengintai dan mengikuti salah satu pelaku yang memperkosanya. Setelah merasa yakin, dia masuk ke apartemen pria tersebut dan menembak pria tersebut tepat di kemaluannya. Pria itu terus meminta ampun kepada Ji-eun, namun Ji-eun tidak menghiraukannya dan langsung mengeksekusi pria tersebut. Tak lama kemudian, polisi pun datang untuk melakukan olah TKP di sana. Saat di kantor polisi, Detektif Kang sangat terkejut saat mengetahui hasil DNA dari rambut yang pernah diberikan oleh Ji-eun adalah rambut dari korban penembakan yang baru saja terjadi. Hal itu membuat Detektif Kang mulai percaya bahwa memang Ji-eun pelakunya. Detektif Kang lalu mendatangi apartemen Ji-eun, dan saat dia masuk, tiba-tiba Ji-eun langsung memukulnya hingga pingsan. Detektif Kang kemudian tersadar dengan tubuh yang sudah terikat. Saat Ji-eun ingin menembaknya, Detektif Kang kembali meyakinkan Ji-eun bahwa dia hanya ingin membantunya. Detektif Kang lalu bercerita bahwa dia juga memiliki seorang adik yang merupakan korban pemerkosaan dan kesulitan berbicara sama seperti Ji-eun. Hal itulah yang membuat Detektif Kang bersikeras untuk membantu Ji-eun, karena hanya dia yang dapat mengerti penderitaannya selama ini yang dirasakan oleh Ji-eun. Mendengar hal tersebut, Ji-eun pun mengurungkan niatnya dan langsung pergi meninggalkan Detektif Kang. Sesaat kemudian, Detektif Kang berhasil diselamatkan oleh para polisi. Sedangkan di tempat lain, Ji-eun mendatangi sebuah klub malam untuk mencari pelaku terakhir yang telah memperkosanya. Tanpa pikir panjang, Ji-eun langsung menembak kaki pria tersebut. Di saat Ji-eun akan menghabisinya, secara bersamaan Detektif Kang dan para polisi datang untuk menghalanginya. Detektif Kang menyuruh Ji-eun untuk menghentikan aksinya. Ji-eun yang merasa tidak punya harapan lagi, ia pun berniat untuk mengakhiri hidupnya. Namun Detektif Kang tidak menyerah dan mampu meyakinkan Ji-eun. Ji-eun sambil menangis kemudian menjatuhkan pistolnya dan secara perlahan berjalan ke arah Detektif Kang. Namun naasnya si pelaku mengambil pistol Ji-eun yang terjatuh dan langsung menembak kepalanya. Detektif Kang yang melihat itu tak kuasa lagi menahan emosinya dan dia pun langsung menembak si pelaku. Di sisi lain, Won Kyung yang sudah pulih, ia mendapatkan surat dan uang tabungan dari Ji-eun. Dalam surat itu, Ji-eun mengatakan dia berharap Won Kyung bisa hidup lebih baik ke depannya. Ji-eun juga mengatakan bahwa Won Kyung adalah satu-satunya orang yang dia sayangi setelah kedua orang tuanya meninggal. Won Kyung pun tak kuasa menahan haru saat membaca surat tersebut. Sementara itu, Ji-eun dan si pelaku telah berhasil selamat meskipun dalam keadaan kritis. Detektif Kang yang berada di kantin rumah sakit untuk menenangkan diri tak sengaja mendengar obrolan dari para suster yang menangani Ji-eun. Mereka mengatakan bahwa Ji-eun tidak mungkin bisa diselamatkan karena kondisinya sangat kritis. Pihak rumah sakit berencana mendonorkan jantung Ji-eun kepada pasien yang berada di sebelahnya. Yang tidak lain pasien tersebut adalah pelaku yang telah memperkosanya. Detektif Kang yang mendengar hal itu pun sangat terkejut. Ia kemudian masuk dan mengunci ruang tempat di mana Ji-eun dan si pelaku dirawat. Di sini Detektif Kang berniat ingin mencabut tabung oksigennya. Tapi entah kenapa dia mengurungkan niatnya itu dan dia lebih memilih mencabut tabung oksigen milik Ji-eun. Hal tersebut membuat Ji-eun tidak bisa bernafas dan langsung tewas saat itu juga. Setelah mengambil keputusan yang besar, Detektif Kang hanya bisa menangis. Dia berharap apa yang dilakukannya ini adalah pilihan yang tepat. Karena dia merasa jika Ji-eun tetap dibiarkan hidup, seluruh dunia tidak akan adil kepadanya dan hanya akan membuatnya lebih tersiksa. Oke Cinggu, terima kasih sudah mendengarkan Banana cerita. Sampai jumpa di alur cerita film lainnya ya. Bye-bye.